stunting. Sebelumnya permisi Bu, Bapak, kami akan melakukan penjualan tentang stunting. Apakah boleh meminta waktunya sedikit? Iya. Baik. Pertama, saya akan menjelaskan. Yang pertama, ada yang tahu sini stunting itu apa? Baik, saya akan menjelaskan apa itu stunting. Stunting adalah masalah gizi kronis yang berakibat kurangnya gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Boleh kasih tahu apa gejala stunting? Baik, saya akan memberitahu Ibu tentang apa gejala stunting. Gejala stunting itu biasanya tidak terlihat secara langsung, tetapi ada beberapa gejala atau tanda yang dapat kita mengindikasikan keadaan tersebut, seperti satu, pertumbuhan tubuh yang terhambat. Anak yang mengalami stunting itu biasanya memiliki tinggi badan dan berat badannya lebih rendah dari usia sebayi mereka. Kedua itu keterlambatan perkembangan fisik dan kognitif. Anak stunting yang biasanya memiliki keterlambatan perkembangan fisik dan kognitif, sehingga itu biasanya mereka memiliki keterbatasan dalam kegiatan sehari-hari yang sesuai dengan mereka. Yang kedua, imunitasnya lebih lemah. Stunting dapat mengakibatkan sistem kekebalan tubuh pada anak itu menjadi lebih lemah, sehingga anak lebih rentan terkena infeksi dan penyakit. Yang keempat, gangguan fungsi dan kognitif. Stunting juga bisa berdampak pada perkembangan fungsi kognitif pada anak, sehingga perkembangan konsentrasi belajar, memahami dapat terganggu pada anak. Apa Ibu sudah mengerti dari penjelasan saya? Terima kasih. Saya mau bertanya, apa itu faktor penyebab stunting? Jadi selanjutnya di sini kan ada faktor penyebab. Bapak dan Ibu di sini bisa mengetahui apa yang biasa menyebabkan stunting itu. Yang pertama itu ada gizi buruk, di mana gizi buruk itu kurangnya asupan gizi atau terutama pada masa pertumbuhan awal, dan itu bisa dapat menyebabkan stunting. Nah, selanjutnya di sini ada infeksi kronis. Infeksi kronis ini biasanya seperti diare berulang, infeksi saluran pernapasan, dan pertumbuhan anak dan penyerapan pertumbuhan anak. Nah, yang selanjutnya di sini yang ketiga ada kebersihan dan sanitasi lingkungan. Kebersihan dan sanitasi lingkungan ini biasanya akses yang terbatas terhadap air bersih. Jadi sanitasi yang buruk itu dapat kebersihan dapat sanitasi yang buruk itu yang rendah dapat meningkatkan berisiko infeksi dan dari stunting. Nah, yang keempat di sini ada faktor sosial ekonomi. Faktor sosial ekonomi ini biasanya kemiskinan atau akses terbatas ke layanan kesehatan dan ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya dapat berkontribusi pada stunting. Baik, setelah dijelaskan tadi mengenai apa itu stunting, dijelaskan stunting dan faktor penyebabnya, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Bagaimana itu cara pencegahan stunting? Nah, adapun cara pencegahan stunting, kita dapat mencegah stunting sebelum terjadi dengan cara ada yang namanya pola asuh. Nah, pola asuh ini orang tua sangat berperan penting dalam perkembangan seorang anak, terutama ibu. Peran ibu sini sangat penting dalam pemberian ASI eksklusif. Nah, ASI eksklusif ini diberikan selama 6 bulan di awal kehidupan seorang bayi. Nah, ASI ini dapat memberikan kekebalan tubuh terhadap seorang bayi karena mengandung nutrisi yang penting di dalamnya. Nah, selanjutnya di pola asuh ini ada juga yang namanya empasi atau makanan pendamping ASI. Nah, dengan memberikan makanan pendamping ASI itu dapat memenuhi kebutuhan kecukupan nutrisi seorang bayi yang terus meningkat seiring perkembangan tubuhnya. Nah, selanjutnya di pola asuh ini ada lagi pemantauan tumbuh kembang. Dengan melakukan pemantauan tumbuh kembang secara teratur, misalnya seperti datang ke posyandu untuk mengecek secara rutin untuk memprediksi masalah gizi lebih awal yang akan terjadi di masa akan datang. Nah, selanjutnya ada yang namanya pola makan. Nah, di pola makan ini kita harus mengecek memenuhi kebutuhan seperti karbohidrat, protein, dan sayur-sayuran begitu dikonsumsi. Nah, karena karbohidrat di sini sebagai
sumber utama bagi tubuh. Mari kita simak langkah-langkah cuci tangan yang benar.